sendiri di foto ini banyaknya turis asing itu yang taruh di Instagram Stories-nya, gengs. Total kerugiannya adalah sebesar 9 juta ringgit Malaysia atau bisa disebut sebesar 32 miliar rupiah. Seruan boykot DWP itu lagi banyak banget di Instagram ataupun di X. Lagi-lagi orang luar negeri yang datang ke Indonesia dibuat kecewa. Kini yang tengah viral menjadi pembahasan di media sosial, warga negara Malaysia menjadi korban pungli oleh oknum polisi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Harusnya ketika Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah festival musik internasional, kita sebagai tuan rumah harusnya memberikan pelayanan tamu yang sangat nyaman, sehingga ketika mereka pulang, mereka tentunya akan berkesan dengan pengalamannya ketika ke Indonesia dan pastinya akan kembali lagi. Tetapi kali ini ceritanya berbeda. Beberapa warga negara lainnya dan juga warga negara Malaysia terkena pungli oleh oknum polisi yang ada di Indonesia. Dan ini benar-benar sangat disayangkan. Dan tentunya polisi pun juga tengah bergerak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini. Memang sangat disayangkan kalau sampai hal seperti ini terjadi. Tentunya merusak citra pariwisata yang ada di Indonesia. Padahal saya ini termasuk orang yang benar-benar tak suka dengan pungli ya. Karena apa? Meresahkan. Pungutan liar. Pungli ini pungutan liar yang sangat meresahkan masyarakat. Dan ini sampai go internasional. Mau jadi apa? Dan netizen pun juga bersuara mengecam keras atas tindakan kasus yang terjadi. Kita reaction video komentar dari netizen. Oknum polisi yang ada di Indonesia memungli warga negara Malaysia dan juga warga negara lainnya. Ini kok, aduh, kita simak videonya. Instagram Jakarta Warehouse Project ataupun DWP, mereka itu melakukan permintaan maaf secara terbuka, geng, setelah banyaknya turis asing yang mengalami hal yang gak mengenakan. Isi dari permintaan maaf DWP, tulisannya adalah intinya mereka itu meminta maaf sama apa yang dialami sama turis-turis asing, dan mereka akan bekerja sama dengan otoritas untuk menyelesaikan masalah ini, katanya kayak gitu. Di mana diduga sebesar 400 lebih turis asing itu mengalami pungli. Kalian bisa lihat sendiri di foto ini banyaknya turis asing itu yang taruh di Instagram Stories-nya, gengs. Total kerugiannya adalah sebesar 9 juta ringgit Malaysia atau bisa disebut sebesar 32 miliar rupiah. Seruan boykot DWP itu lagi banyak banget di Instagram ataupun di X. Sebagian besar turis asing yang dipalak itu merupakan turis dari Malaysia. Gue bacain ya salah satu komennya. Jadi dia tuh bilang, aku harus bilang kalau ini merupakan experience terparah aku, dimana aku seharusnya having fun, tapi polisi itu tiba-tiba datang dan menangkapi orang-orang sekitar aku. Aku tuh benar-benar ngerasa kasihan sama orang-orang yang aku lihat di day 1, day 2, sama day 3. International event dan banyak banget international turis itu ditangkap. Kok ini bisa terjadi? Aku nggak pakai drugs, tapi aku juga nggak punya masalah sama orang yang ngelakuin itu. Dia tuh juga bilang kok polisi bisa nangkepin orang random gitu aja satu-satu, dia bilang kayak gitu. Ada juga komen satu lagi, aku bacain ya. Aku harus bilang sorry banget, ini merupakan yang pertama dan terakhir experience DWP aku nggak bakal kesini lagi. Turis Malaysia itu nggak bakal dan nggak akan datang lagi ke DWP dan akan kita ban, dia bilang kayak gitu. Experience-nya itu benar-benar hancur karena polisi yang korup yang menargetkan random turis, especially Malaysia, katanya kayak gitu. Walaupun urin udah bersih nih, tapi tetap aja ditangkepin. Yang lebih parah lagi, mereka itu secara terbuka minta uang pungli nih sebesar 90.000 ringgit Malaysia sampai 200.000 ringgit Malaysia. Lu nih bener-bener ngecewain kita, katanya kayak gitu. Di saat gue cinta Jakarta tapi DWP gue gak bakal datang lagi. Yang kasihan apa, gengs? Gue kasihan sama DWP-nya. Ini bukan salah mereka, tapi mereka yang menanggung kerugiannya. Kalian capek gak sih sama yang namanya oknum polisi? Kalau emang ini betul dan ada buktinya dan ini terjadi, emang seharusnya polisi ataupun oknum polisi itu harus diadili sih. Karena gak cuma melakukan kesalahan, tapi juga bikin malu satu Indonesia, gengs. Jangan skip dulu, ini lagi rame banget di media sosial. 400 orang Malaysia dipau polisi Indonesia. Boykot DWP, boykot Jakarta, 9 juta ringgit duit pau terkumpul. 9 juta ringgit, cok. Apa tuh? 3 miliar ya? 3 miliar apa 30 miliar ya? Ini hati-hati loh, ini Polri harus segera klarifikasi nih ya. Kalau nggak bahaya ini kayak beginian ini. Diklarifikasi Pak, ini bener apa enggak Pak beritanya Pak? Jadi beberapa hari lalu gua ngedenger banyak orang-orang Malaysia, Singapura, Vietnam yang katanya kecewa di Indonesia. Katanya mereka sampai di sini ditangkepin, dicek sama
pihak polisi katanya. Dicek kalau misalkan mereka make atau enggak. Ya menurut gue wajar dong, soalnya Indonesia kan punya hukum ya, negara kita kan punya hukum. Emang itu ilegal tuh nggak boleh, ya wajar kalau bisa ngecek. Tapi menurut pengakuan-pengakuan netizen dari luar negeri, tindakan cara ngeceknya itu yang salah katanya. Jadi katanya tindakan-tindakannya itu membuat mereka ketakutan di sini katanya. Aduh, bacain komennya sedih banget. Kau aniaya ramai orang event yang clean pun. Kau boleh tarik orang dalam event untuk buat urin test terus. If orang itu clean, kau ugut apalah pokoknya lah. Tapi begini, gua mencoba mencari sisi tengah. Jadi yang kejadian di lapangan ini adalah orang Malaysianya sekarang takut sama Indonesia, trauma sama Indonesia karena mendapatkan perlakuan yang kurang etis. Yang jadi kendala adalah sekarang sampai Malaysia dan mereka bikin video, ini nama Indonesia akan tercoreng. Nah ini bahaya, ini kalau di bola liar ini akan menjadi sesuatu yang momok memalukan banget buat negara Indonesia nih guys. Udah banyak juga influencer yang akan bicara, ini salah satu selebgram yang akan bicara juga. Dan sekali lagi, tolong Bapak polisi dicek kebenarannya, ini apa benar Pak? Ini urin clean pun kena pau, ini benar apa enggak Pak? Tolong Pak dicek Pak. Kita warga negara Indonesia, kita harus jaga nama baik negara kita, termasuk institusi Polri. Jangan sampai Polri namanya jelek di internasional, di Singapura, di Malaysia, jangan sampai jelek namanya. Makanya harus dijaga. Polisi harus segera klarifikasi nih Pak, bener apa enggak Pak? Dan kalian para orang-orang Malaysia yang bilang kalau misalkan ada kena pau di sini, coba sertakan bukti. Kalian punya bukti tidak? Atau kesaksian? Coba kalian bikin video kesaksian. Apakah benar kalian kena pau? Bila kalian merasa clean dan kalian kena pau, silakan kalian komen atau kalian hubungi saya via DM. Tapi akhir kata, dengan kerendahan hati, aku orang Indonesia ingin meminta maaf kepada orang Malaysia, kepada orang Singapura, kepada orang Vietnam, Australia yang mungkin mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di negara kami. Indonesia adalah negara yang ramah, tamah, baik, dan cinta kedamaian. Aku berharap kalian tidak trauma untuk datang ke Indonesia. Tum, udah pada dengar kasus DWP belum? Yang ada oknum ya walaupun banyak ya kan, oknum ya kan, nangkapin turis. Sakit kali le ya kan. Cemana ya, orang udah bagus-bagus buat acara biar buat devisa negara ya kan, sama kalian rusak, sakit kalian ya kan. Bukan apa-apa, yang rugi bukan DWP, bukan apa, yang rugi warga Indonesia atau kok. Aku tahu kalian udah nggak berani nangkap warga Indonesia karena udah nggak ada duitnya kita. Udah miskin kali ya kan tuh, udah miskin kali, apa yang mau dipungli lagi? Pungli orang luar lah ya kan, Malaysia nih Ipin ya kan. Dipungli. Aduh, sakit nih di bawah kawasan Kemendagri ya kan. Dan walaupun masih bosnya masih bos-bos kalian juga, cuman seenggaknya oknum-oknum kayak gini harus dibasmi nih, kayak hama nih, kayak gini-gini nih, kacau. Lebaran masih lama loh, walaupun udah tahun baru kan ngambil juga di situ. Lagi-lagi oknum polisi gitu. Kayak kenapa sih lu harus bertingkah gitu? Maksud gua ini suatu event internasional yang datang kan orang luar negeri banyak gitu. Kenapa lu harus kayak berulah gitu? Kan yang malu nggak cuman keluarga lu gitu. Se-Indonesia malu dikata-katain orang luar negeri gitu. Bahkan gara-gara oknum ini DWP ngebuat statement kayak gini. Sekelas event internasional yang 10 tahun adem ayem gitu kan, dan jarang mengeluarkan statement kayak gini, mereka harus mengeluarkan statement kayak gini gitu. Ini gara-gara oknum polisi. Kayak aneh aja gitu loh. Kayak lu ngapain tiba-tiba mintain duit orang-orang luar negeri. Bahkan di salah satu orang Malaysia dia sampai 9 juta ringgit. Jadi menurut gua stop dah oknum polisi kayak aji mumpung kayak gitu. Kasihan DWP citranya jadi jelek. Atas kejadian ini, polisi pun juga akan mendalami kasus ini dan katanya juga tidak pandang bulu, siapa yang salah pasti akan diadili hukuman seadil-adilnya. Kemudian terkait polisi melakukan pemeriksaan pada turis dari warga negara luar terkait penggunaan obat-obat yang terlarang, memang sudah sepatutnya tugas mereka. Akan tetapi apabila turis tersebut tidak bersalah kemudian dimintai uang, ini jelas-jelas
sangat merugikan nama negara kita, nama Indonesia tercinta. Bukan hanya warga negara Malaysia saja yang kena pungli, tetapi warga negara lainnya juga sama mempunyai pengalaman yang serupa. Aduh. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, kalau misal kata kalian di Indonesia ketika melancong ada oknum-oknum yang jahat, misal kata orang tersebut meminta pungli atau meminta uang yang tidak jelas, tolong untuk sahabat-sahabatku dari Malaysia buat video, informasikan kejadiannya di mana, dan viralkan. Tak perlu takut. Meskipun orang tersebut mungkin seorang pejabat, tetapi kalau melakukan kesalahan, jangan takut untuk memviralkan supaya kasus-kasus yang kiranya merugikan sahabat-sahabat daripada Malaysia ketika ke Indonesia bisa ditindaklanjuti seadil-adilnya, dan supaya menjadi pelajaran ke depannya supaya tidak ada pungli-pungli atau oknum-oknum yang melakukan pungli. Indonesia itu ramah tamah sahabatku semua. Jadi saran saya untuk sahabat-sahabat dari negara manapun, jangan takut untuk datang ke Indonesia. Ini hanyalah oknum atau individu yang melakukan kecurangan. Dan klarifikasi dari pihak polisi Polda Jakarta pun akan mendalami kasus ini hingga tuntas. Selamat bekerja Pak Polisi, mudah-mudahan Anda benar-benar mengusut tuntas kasus ini. Karena apa? Ini sangat memalukan negara kita tercinta. Ya Allah, kok sampai ada oknum polisi jadi tukang pungli. Waduh, ini gimana terus? Dan para netizen Indonesia pun juga sangat menyayangkan hal ini terjadi. Menuai kecaman dari berbagai netizen terkait oknum polisi yang melakukan pungli kepada warga Malaysia. Bahkan ada komentar dari warga Malaysia katanya takut datang lagi ke Indonesia. Waduh, gimana mau maju kalau pariwisata kita ketika ada festival internasional yang begitu sangat besar justru ada oknum-oknum yang nakal. Ini sangat disayangkan dan ini kerugian besar untuk Indonesia. Jika sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Inilah info terkini terviral hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.